Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rosadi, saya mahasiswa Magister Logistik Bisnis pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan layout gudang secara manual. Dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Studi kasus kali ini adalah PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 x 18 x 4 meter, hanya satu lantai. Terdapat 3 pintu, masuk, keluar, dan pintu darurat. Terdapat ruang kantor, toilet atau musola, dan loker. Gudang memiliki tiang-tiang atau bar, bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati oleh barang-barang. Tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan dimensi 1550 x 550 x 400 mm. Ini adalah gudang kosong, desain gudang kosong, terdapat 2 pintu dan 1 pintu darurat. Tanda hitam ini adalah tiang-tiang. Ini adalah barang-barang yang harus diletakkan di dalam gudang tersebut. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah barang-barang dan lain-lain. Yang kedua, tidak boleh memperbesar atau memperkecil dimensi barang-barang tersebut. Sebelum kita menyusun gudang, tentunya kita harus melakukan beberapa tahapan. Secara garis besar, tahapan penyusunan desain dan layout gudang. Yang pertama adalah analisa dan pengumpulan data. Analisa ini adalah kita harus mengetahui bagaimana gudang akan kita bentuk, bagaimana alurnya, bagaimana kepadatan transaksinya, arus barang keluar dan masuknya, barang yang keluar kepada konsumen berapa besar. Jadi kita harus memiliki data-data penjualan dan lain sebagainya agar kita lebih valid untuk menentukan desain gudang selanjutnya. Yang kedua adalah kalkulasi area. Kalkulasi area ini kita tentukan seberapa persen yang akan kita gunakan untuk storage, untuk servis-servis lainnya, penempatan barang, penempatan forklift, dan alat-alat lainnya. Yang ketiga adalah penentuan lebar lorong. Nah, penentuan lebar lorong ini erat kaitannya dengan alat yang akan digunakan. Jangan sampai kita sudah mendesain gudang, tapi lorong yang kita buat itu tidak bisa untuk manuver dari forklift atau hand pallet. Yang keempat adalah penentuan area servis lainnya. Ada fasilitas lain selain storage dan packing atau picking. Di situ ada kantor untuk administrasi, musola, loker, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah aliran material. Ada 3 jenis arus aliran material. Yang pertama arus U, kedua arus L, dan ketiga arus I atau garis lurus. Nah, melihat peta gudang kosong, desain peta gudang kosong sebelumnya, menurut saya yang paling baik adalah arus U, aliran material arus U. Karena di gudang tersebut memiliki 2 pintu yang bersebelahan. Jadi arus yang paling cocok, arus materialnya adalah arus U. Sehingga saya akan mendesain gudang ini dengan arus U. Ini adalah hasil desain gudang. Kenapa pertama kali saya meletakkan pintu keluar menggunakan sisi kanan? Kenapa? Karena di sisi kanan masih ada space-nya lebih lebar daripada pintu yang berada di sisi kiri. Sehingga kita bisa meletakkan fasilitas servis lainnya, fasilitas pendukung dalam gudang, seperti kantor. Kenapa kantor saya letakkan di dekat pintu masuk? Karena ketika ada barang datang, ketika ada tamu, ketika ada orang yang berkunjung, lebih mudah untuk berkoordinasi. Kemudian di sini saya tempatkan barang rusak.
Barang rusak saya tempatkan dekat kantor karena biar terawasi. Seringkali barang ini oleh pegawai dianggap tidak penting, padahal bernilai. Dan ini masih tercatat di dalam sistem inventory. Jadi agar lebih mudah pengawasan, saya letakkan di samping kantor. Ini adalah area locker dan toilet atau musola untuk pegawai beristirahat, tidak terlalu jauh dari kantor. Nah, barang yang siap masuk yang sudah dihitung saya letakkan di sini untuk kemudian nantinya akan ditentukan lokasi untuk barang-barang tersebut. Di sini tempat alat dan tempat palet karena kedua area ini yang paling cepat terjangkau ketika akan melakukan proses loading. Arus U itu memperhatikan jenis barang dalam kategori fast moving atau slow moving. Slow moving sejatinya kita letakkan dekat dengan pintu masuk. Untuk itu saya letakkan untuk bubuk slow dekat dengan pintu masuk. Dan untuk barang-barang yang fast moving kita dekatkan di pintu keluar. Dan lebih tepatnya lagi kita dekatkan ke area packing. Nah, di sini ada 2 area packing, kita letakkan berdekatan dan berseberangan. Packing fast, tempat untuk mempacking barang-barang yang cepat, tidak terlalu rumit packingnya. Nah, ini packing slow untuk barang-barang yang membutuhkan customize lebih untuk mempacking barang tersebut. Nah, kita dekatkan semua fast moving dengan area packing. Jangan lupa pula bahwa barang promosi memungkinkan penjualannya tinggi menjadi barang fast moving. Untuk itu saya letakkan di dekat dengan packing cepat atau packing fast dan pintu keluar. Dan setelah selesai dilakukan pemackingan, kita letakkan barang-barang yang siap kirim dekat dengan pintu keluar. Demikian desain gudang terbaik dan efektif menurut saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.